Hindi. Tolong mati. Oke laki-makimaku, kembali lagi di channel Vijinti. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan light novel Ryoshin Wasakin part yang ketiga. Seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasannya, aku meminta dukungan kalian lah ya Kima, dengan cara subrek ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru kami. Karena channel kita ini sedang OTW 500 subscriber. So ya, itu bisa terwujud hanya dengan kekuatan wibu kalian lah Kima, oke? Oke lah, no bacot no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Kemudian dilanjutkan setelah adegan cupang menyupang antara Yuya dan Kaede waktu itu. Pagi itu ialah pagi kedatangan Rika. Rika langsung menarik Yuya untuk bermain bersamanya. Rika kemudian langsung duduk di pangkuan Yuya dan mereka pun menonton TV bersama. Melihat situasi tersebut, Kaede langsung menegur Yuya. Kaede beranggapan kalau Yuya lebih menyukai anak kecil seperti Rika dibandingkan dirinya. Kaede pun mencoba merebut posisi pangkuan Yuya dari Rika. Namun Rika juga tidak mau mengalah. Rika berkata kalau tempat duduk di pangkuan Yuya ialah tempat istimewa khusus untuknya. Mendengar itu, Kaede semakin merengek-rengek. Rika pun tersenyum puas melihat kekalahan Kaede di depan matanya. Yuya pun mencoba melerai mereka, namun Kaede masih merengek-rengek minta dipangku seperti Rika. Yuya pun berkata kalau Rika masihlah seorang anak kecil, jadi sebaiknya Kaede mengalah untuk kali ini. Yuya juga mencoba meyakinkan Kaede kalau hanya dirinya lah yang ia cintai di dunia ini. Mendengar itu, Kaede pun mulai tenang dan tersenyum puas. Namun kali ini, Rika langsung melototi mata Kaede dengan tatapan tajam. Melihat situasi yang tak kunjung mereda, Yuya pun menyarankan agar mereka bertanding secara adil. Yuya mengusulkan untuk bertanding di sebuah game yang sudah Rika bawa dari rumahnya. Yuya berkata yang jadi pemenangnya akan mendapatkan posisi duduk di pangkuannya. Kaede pun tidak keberatan dengan pertandingan tersebut. Di sisi lain, Rika semakin tersenyum puas karena ia sudah sering bermain game tersebut di rumahnya. Mereka pun mulai bermain game duel. Pertandingan pertama dimenangkan telak oleh Kaede. Kaede pun langsung bergirang dan mengambil hak posisi duduk di pangkuan Yuya. Sementara Rika langsung terduduk lesu sambil sedih melihat kekalahannya. Melihat itu, Yuya sadar kalau Kaede seharusnya bisa mengalah untuk anak kecil seperti Rika. Yuya pun mengusulkan pertandingan babak kedua. Namun kali ini, karena Kaede sudah duduk di pangkuan Yuya, Yuya pun mulai menyabotase pertandingan. Yuya mengganggu Kaede dengan meniup daun telinganya agar ia tidak fokus dalam pertarungan. Yuya bertujuan membuat Kaede agar kalah, agar Rika tidak murung lagi. Hasilnya pun Rika menang dengan telak. Rika pun kembali bersemangat dan senang. Sebaliknya, Kaede kembali cemburu dan merengek-rengek kepada Yuya yang dari tadi terus mengganggunya. Yuya pun mengusulkan untuk melanjutkan ke pertandingan babak ketiga, yang dimana kali ini ia akan ikut berpartisipasi. Yuya berkata kalau ia bisa menang melawan mereka berdua, maka mereka berdua harus akur untuk sementara waktu. Dan ya, kemenangan telah diraih oleh Yuya dengan sangat mudah. Kaede dan Rika pun terpaksa harus saling mengalah dan akur untuk sementara waktu. Kemudian setelah cukup lama bermain, mereka pun memutuskan untuk makan siang. Yuya yang memasak kali ini. Rika berkata kalau ia sangat menyukai makanan buatan Yuya. Mendengar itu, Kaede langsung kembali cemburu. Namun kali ini ia menahan diri karena sudah ada perjanjian untuk akur tadi. Mereka pun melanjutkan makan siang mereka. Kemudian saat tengah makan, Kaede kembali melakukan serangan tanpa memperdulikan keberadaan Rika di depan mereka. Kaede bertanya kepada Yuya apakah Yuya sangat mencintainya seperti Taka mencintai putrinya yaitu Rika. Yuya seketika bingung harus menjawab apa. Ia takut jawaban ia nanti akan memicu pertengkaran Rika dan Kaede terulang kembali. Namun Yuya juga sadar kalau ia tidak menjawab pertanyaan Kaede, maka Kaede lah yang akan kembali merengek-rengek. Yuya pun berkata kalau ia sudah dari awal mencintai Kaede seperti demikian. Mendengar itu, Kaede pun tersenyum puas dan langsung memeluk Yuya sambil mencium pipinya. Lagi-lagi, Kaede tidak menghiraukan keberadaan Rika di depan mereka. Yuya awalnya ingin langsung mencium bibir Kaede seperti biasanya.
Namun Yuya sadar kalau itu hal yang tidak baik jika dilihat oleh Rika. Yuya pun membalas ciuman Kaede di pipinya. Melihat itu, Rika sedikit cemburu. Namun Rika berkata kalau ia akan tumbuh besar dan akan merebut Yuya nantinya. Rika juga berkata kalau ia sangat mirip dengan ibunya, sehingga ia juga akan memiliki opai yang besar nantinya, yang akan ia gunakan untuk merayu Yuya saat besar nanti. Mendengar itu, Yuya heran dengan apa yang diajarkan Taka kepada putrinya yang masih kelas 1 SD tersebut. Kemudian setelah selesai makan, Kaede pun mengusulkan agar mereka menonton film bersama. Kaede pun menanyakan film jenis apa yang disukai Rika. Rika menjawab kalau ia menyukai film action. Mereka pun segera memesan tiket secara online dan memutuskan untuk pergi ke bioskop. Mereka berangkat menggunakan mobil pribadi mewah milik keluarga Kaede. Setelah masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Rika terlihat lemas dan menjadi pendiam. Awalnya, Yuya dan Kaede menduga kalau Rika sedang sakit. Namun Rika menjawab kalau ia baru pertama kali menaiki mobil semewah itu, sehingga ia masih merasa takjub. Mendengar itu, Kaede pun langsung memeluk Rika sambil mengelus kepalanya. Kaede melanjutkan kalau dulunya ia menenangkan Yuya dengan cara yang sama seperti yang ia lakukan kepada Rika sekarang, yaitu dengan memeluknya sambil mengelus kepalanya. Kemudian selagi menenangkan Rika, Kaede melirik sekilas ke arah Yuya. Kaede pun bertanya apakah Yuya juga ingin dipeluk seperti Rika. Yuya yang dengan tersipu malu langsung menolak tawaran dari Kaede tersebut. Lebih tepatnya, ia tidak ingin melakukan hal tersebut di depan Rika. Kaede pun membalas dengan tertawa kecil. Kemudian setelah sampai di bioskop, Kaede langsung mengambil tiket yang sudah ia pesan secara online tadi. Sementara Yuya dan Rika pergi membeli popcorn dan minuman. Saat membeli minuman, awalnya mereka hanya membeli 2 minuman, yaitu satu ukuran kecil untuk Rika dan satu lagi ukuran sedang untuk Yuya dan Kaede. Menyadari itu, Rika langsung berkata kalau ia tidak ingin minuman yang ukuran kecil. Rika berkata akan lebih baik kalau mereka membeli ukuran besar untuk mereka bertiga sekaligus. Rika di situ sadar kalau Kaede sengaja meminta ukuran sedang agar ia bisa menikmati minumannya berdua dengan Yuya. Rika pun tidak ingin mengalah. Ia menggunakan strateginya agar ia juga bisa menikmati minumannya dengan Yuya. Yuya yang mendengar itu sedikit cemas dengan perjanjian akur yang sudah disepakati tadi. Kemudian tiba saatnya memasuki ruang teater. Yuya duduk di tengah-tengah disertai dengan Kaede dan Rika yang duduk di sebelah kanan dan kirinya. Film pun dimulai. Mata Rika langsung fokus tertuju kepada layar lebar yang ada di depannya. Sementara itu, Kaede langsung menggenggam tangan Yuya secara perlahan. Menyadari sentuhan Kaede, Yuya pun langsung meresponnya dengan menggenggam balik tangan Kaede. Kaede pun berkata kalau ini adalah salah satu impiannya sejak dulu, yaitu menonton bioskop sambil bergandengan tangan dengan orang yang ia cintai. Yuya pun membalas kalau ia juga menginginkan hal itu dari dulu. Kemudian wajah Kaede tiba-tiba berubah menjadi sangat bergairah. Yuya yang menyadari itu berkata, andai saja Rika tidak ada di situ, maka ia akan langsung mencium Kaede. Kaede pun membalas kalau hal itu masih bisa terwujud, karena Rika masih sangat fokus menonton filmnya. Namun Yuya mencoba menahan dirinya. Yuya berkata kalau merupakan hal yang tidak baik jika bermesraan di depan umum. Yuya dan Kaede pun hanya berpegangan tangan sambil menahan diri masing-masing hingga filmnya selesai. Kemudian setelah filmnya selesai, lampu bioskop pun kembali menyala. Seketika itu juga Rika melihat Yuya dan Kaede yang masih berpegangan tangan dengan mesra. Rika pun langsung melototi mereka berdua dengan tatapan marah. Rika berkata kalau Yuya dan Kaede sudah main belakang dari dirinya. Mendengar keluhan Rika, Yuya dan Kaede pun tidak bisa berkata apa-apa. Rika pun langsung berlari dan memeluk Yuya. Rika berkata kalau ia tidak akan melepaskan Yuya kali ini. Kaede pun mencoba menenangkan Rika, namun Rika masih tidak ingin melepaskan pelukannya dari Yuya. Kaede pun memberikan usulan kepada Rika dan membisikkannya langsung ke telinga Rika. Seketika itu juga wajah Rika kembali riang dan senang. Kaede pun menggandeng tangan Rika dan menyuruh Yuya untuk menggandeng tangan Rika yang satu lagi. Kaede pun mengusulkan kepada Rika kalau mereka berdua akan menggandeng tangan Rika di tengah-tengah agar ia juga bisa mendapatkan jatah tangan Yuya. Rika pun tersenyum puas.
Rika berkata kalau posisi tersebut mengingatkan ia pada saat kedua orang tuanya menggandeng tangannya setiap kali pergi keluar. Kaede dan Yuya pun juga ikut senang karena Rika senang. Kemudian setelah itu mereka memutuskan untuk berbelanja pakaian. Kaede berkata kalau ia ingin membeli sebuah pakaian yang imut untuk Rika. Kaede pun mulai memilih berbagai pakaian yang menurutnya cocok untuk Rika. Kemudian setelah beberapa saat, keributan pun terjadi di toko pakaian tersebut. Kaede bingung memilih pakaian yang mana yang cocok untuk Rika. Karena tidak ingin ambil pusing, Kaede pun memutuskan untuk membeli semua pakaian di toko tersebut. Kaede pun tanpa ragu mengeluarkan black card-nya. Nah, kalau yang nggak tahu, black card itu semacam kartu kredit premium yang hanya orang-orang kaya berat yang punya. Oke? Melihat itu, petugas toko tersebut pun tidak bisa mengabulkan permintaan Kaede. Yuya yang melihat itu pun merasa kalau itu merupakan hal yang wajar, karena tidak mungkin ada anak SMA yang sanggup membeli itu semua. Namun Kaede tidak memperdulikan hal tersebut. Ia terus mengotor kepada petugas tersebut untuk membungkus semua pakaian yang ada di situ. Di satu sisi, Rika terlihat malu dengan tingkah Kaede yang keras kepala untuk membelikan pakaian bagi dirinya. Kemudian karena keadaan semakin ricuh, Yuya pun mencoba menenangkan Kaede dan meminta maaf kepada petugas tersebut. Yuya berkata kalau mereka hanya akan membeli beberapa pakaian saja. Kaede pun awalnya tidak setuju dengan usulan Yuya. Kaede berkata kalau semua pakaian di situ sangat cocok untuk Rika, jadi ia harus membeli semuanya. Yuya pun kembali mengusulkan kalau lebih baik Kaede membeli sebuah pakaian couple dengan Rika. Yuya berkata kalau hal itu jauh lebih imut dibandingkan pakaian lainnya. Mendengar itu, Kaede yang awalnya cemberut pun mulai tersenyum nakal. Kaede berkata jika itu maunya Yuya, maka ia dengan senang hati akan melakukannya. Mereka pun memutuskan untuk membeli pakaian couple dan menggunakannya sesampai di rumah nanti. Kemudian setelah sampai di rumah, mereka langsung memutuskan untuk mandi bersama, tentunya juga dengan Rika. Rika tidak ingin membiarkan Yuya dan Kaede berduaan di kamar mandi. Rika berkata dengan riang kalau ia ingin mandi bersama dengan Yuya seperti dulu lagi. Yuya yang mendengar itu pun mengangguk dengan senang hati. Ia tidak bisa menolak permintaan dan wajah imut dari Rika. Namun di sisi lain, Kaede terdiam mendengar perkataan Rika tersebut. Kaede pun langsung memeluk Yuya dari belakang dan membisikkan sesuatu. Kaede bertanya mengapa Yuya segampang itu mengizinkan Rika untuk mandi bersamanya. Sedangkan pada saat Kaede meminta hal yang sama, Yuya selalu menolak dengan tegas. Yuya pun menjawab kalau Rika masihlah anak kecil, sehingga bukan hal yang salah jika mandi bersamanya. Berbeda dengan Kaede yang terbilang seumuran dengan Yuya. Lebih tepatnya, Yuya takut kalau ia tidak bisa menahan dirinya. Yuya dan Rika pun langsung mengenakan pakaian renang mereka dan memasuki kamar mandi. Setelah selesai membasuh Rika, Yuya pun menyuruh Rika untuk segera masuk ke bak mandi untuk berendam. Tak lama kemudian, Kaede akhirnya masuk ke kamar mandi. Seketika, Yuya terkejut dengan pakaian renang milik Kaede, yang dimana biasanya Kaede selalu menggunakan pakaian renang sekolahnya. Namun kali ini, ia menggunakan pakaian renang normal. Ya, kayak bikini gitulah kalau kalian tahu. Kaede pun berkata dengan senyuman puas kalau ia tidak ingin Yuya bosan dengan pakaian renangnya yang begitu-begitu saja. Sehingga ia mencoba menggunakan bikini kali ini. Melihat pemandangan tersebut, Rika pun dengan cemberut langsung menuduh Yuya sebagai orang yang mesum. Yuya yang mendengar itu pun heran mengapa dirinya yang selalu disalahkan untuk kasus seperti ini. Oke lagi makku, sekian pembahasan dari part ketiganya. Untuk part keempatnya akan kita lanjutkan di video selanjutnya, oke? Bella jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, subrek, and goodbye, Kima.